Assalamualaikum, hai anak-anak, kembali lagi di program Jari Cerdik. Hari ini kita akan belajar tema 7, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda, pembelajaran 5 dan 6. Nah, yuk sekarang kita saatnya masuk ke pembelajaran 5. Cara mengenali benda dapat kita lihat dari permukaan atau bentuknya. Permukaan kasar atau halus, bentuknya itu segitiga, lingkaran, atau segi empat. Ada benda yang memiliki permukaan halus, ada pula benda yang memiliki permukaan kasar. Bentuk permukaan benda juga berbeda-beda. Ada yang berbentuk segitiga dan segi empat. Ada juga yang berbentuk lingkaran. Nah, sekarang saatnya kita mengenali ciri-ciri benda. Di sini ada bola basket. Bagaimana ciri-cirinya? Ya, bentuk permukaan bola adalah lingkaran. Bola terbuat dari bahan karet, sehingga lentur ya anak-anak ya. Jika udara dalam bola itu berkurang, bola akan mengempis. Nah, sekarang kita akan belajar berlatih pengurangan. Sebuah toko memiliki 62 bola. Nah, jika kita hitung di sini ada 62 bola, 20 bola tersebut kempis. Ada 20 bola yang kempis. Di sini pertanyaannya, ada berapa bola yang tidak kempis? Yuk kita sekarang mulai untuk mengerjakannya. Kita bisa tulis, yaitu ada 62, karena kempis berarti kita kurangi ya anak-anak, kurangi dengan 20 sama dengan titik-titik. Nah, di sini kalian bisa menggunakan cara bersusun pendek. Contohnya sebagai berikut. 62 kalian tulis dulu, kemudian di bawahnya kita tulis angka 20, jangan lupa ditarik garis dan diberi tanda kurang, karena kempis berarti yang ditanyakan bola yang masih bagus, sedangkan ada 20 bola yang kempis, berarti di sini adalah pengurangan. Kemudian di sini kita akan mengurangkan dari yang bilangan satuan yaitu 2, kita kurangi dengan 0, jawabannya adalah 2, kita tulis di bawahnya, sedangkan di sini 6, kita kurangi dengan 2, yaitu jawabannya adalah 4. Jadi 62 dikurangi 20 jawabannya adalah 42. Mudah bukan? Nah, sekarang saatnya kita memasuki ke pembelajaran 6. Benda memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda-beda. Ciri dan kegunaan benda berkaitan dengan bahan benda. Ada benda yang terbuat dari karet, kaca, atau kertas. Ada juga benda yang terbuat dari kayu, logam, kain, atau plastik. Nah, tahukah kamu terbuat dari apa benda di bawah ini? Di sini ada sepeda. Kalau kalian punya di rumah, kalian bisa melihatnya di rumah ya anak-anak ya. Di sini ada setang atau setirnya. Ini terbuat dari logam. Kemudian roda atau bannya ini terbuat dari karet. Dan yang tempat kalian duduki ini terbuat dari plastik. Nah, sekarang kita akan berlatih untuk melihat apa sih bahan pembuat benda berikut ini. Di sini ada botol. Kalau kalian punya botol plastik di rumah, ini terbuat dari apa ya anak-anak nanti ya. Di sini juga ada buku, kemudian ada penghapus dan juga ada cangkir. Botol ini terbuat dari plastik. Kalau yang dari gambar ini terbuat dari plastik ya anak-anak ya. Karena sekarang ada loh botol juga yang terbuat dari logam. Tapi kalau di gambar ini terbuat dari plastik. Kemudian buku ini terbuat dari kertas. Sedangkan penghapus itu terbuat dari karet dan cangkir itu terbuat dari kaca. Kita akan memasuki benda yang lain. Di sini ada panci, kemudian ada kursi, ada wajan, dan yang terakhir ada selimut. Panci itu terbuat dari logam, sedangkan kursi dari kayu, wajan itu terbuat dari logam, dan selimut terbuat dari kain. Nah, sekarang kita akan berlatih apa sih bahan pembuatnya, ciri-ciri dan kegunaannya. Di sini ada benda yaitu gelas. Benda ini bahan pembuatnya adalah terbuat dari kaca. Kemudian ciri-cirinya dia tuh bening, kemudian dia keras dan permukaannya halus. Dan kegunaannya adalah tempat air. Benda selanjutnya yaitu kursi. Kursi ini terbuat dari kayu. Ciri-cirinya bagaimana? Ya, ciri-cirinya yaitu keras dan permukaannya halus. Kemudian kegunaannya adalah untuk tempat duduk. Dan yang terakhir yaitu ada buku terbuat dari kertas. Ciri-cirinya yaitu mudah sobek dan permukaannya halus. Dan kegunaannya adalah tempat untuk menulis. Nah, sekarang kita akan berlatih penjumlahan. Di sini ada sebuah cerita ya anak-anak ya.
Ibu Siti memiliki 30 buah gelas. Di sini ada 30 buah gelas. Kemudian Ibu Siti membeli lagi 12 buah gelas. Gelas Ibu Siti semuanya ada berapa sekarang? Jadi di sini adalah contoh soal cerita penjumlahan. Di sini kita dapat tulis yaitu 30 ditambah 12 sama dengan titik-titik. Kalian bisa mengerjakannya dengan cara bersusun pendek. Yaitu 30 kita tulis, kemudian bawahnya 12 sama seperti pengurangan tadi ya anak-anak ya. Kita tarik garis, tapi karena ibu membeli lagi, jadi gelasnya tambah banyak, maka di sini kita beri tanda penjumlahan atau tanda jumlah. Nah, 0 kemudian ditambahkan dengan 2, kita hitung jawabannya adalah 2, kita taruh di bawahnya. Sedangkan 3 ditambah 1 yaitu 4. Jadi 30 ditambah 12 itu jawabannya adalah 42. Sangat mudah bukan ya anak-anak ya? Nah, sekarang kita akan berlatih memberikan tanda centang pada perbuatan yang benar dan tanda silang pada perbuatan yang salah. Dan jangan lupa kita menuliskan alasannya. Kenapa kok benar? Kenapa kok ini perbuatan salah? Ya, ini ada satu kejadian, ada seorang anak, dia mencoret-coret tembok. Kira-kira ini perbuatan benar atau salah? Jelas ini adalah perbuatan salah ya anak-anak. Apa alasannya? Karena tembok pasti menjadi kotor. Kemudian yang kedua, di sini ada seorang anak perempuan, dia sedang bermain ayunan. Bermain ayunannya dengan hati-hati ya anak-anak ya. Di sini termasuk perbuatan yang benar. Kenapa benar? Alasannya yaitu karena bermain ayunan dengan hati-hati itu membuat kita menjadi aman. Jadi kita tidak jatuh. Dan yang kedua juga pasti ayunan ini akan menjadi awet, tidak akan cepat rusak ya anak-anak jika kita mainkan dengan cepat. Kalau dengan pelan-pelan pasti terjaga dengan baik. Kegiatan selanjutnya yaitu di sini ada seorang anak, dia sedang duduk di atas meja. Apakah ini perbuatan benar atau salah? Yap, ini adalah perbuatan salah. Apa alasannya? Karena kaki meja itu nanti bisa patah dan kita juga bisa terjatuh. Jadi selain mejanya rusak, kita juga bisa terjatuh. Jadi jangan kalian lakukan ya anak-anak ya. Nah, sekarang kegiatan selanjutnya yaitu anak sedang main selurutan ya anak-anak, tapi dia melewati dari depan bukan dari tangganya. Apakah ini perbuatan salah atau perbuatan benar? Pasti yang jelas ya ini perbuatan salah. Kenapa? Apa alasannya? Ya, karena licin ya anak-anak. Kalau kita mulai dari depan tuh licin, kita bisa terjatuh dan perosotan juga bisa rusak. Kalau kena kaki kita, kena sepatu kita. Nah, ikutilah aturan permainan agar kita dapat bermain dengan nyaman. Gunakan alat permainan dengan sebaik-baiknya. Mainkan secara bergantian agar dapat terjaga dengan baik. Semua teman-teman pun dapat bermain dengan nyaman. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran tema 7, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6 telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.